Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-395 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Jumali sebagai Juru Sungging, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Tatok sebagai Panci Parasu, Margaret sebagai Ken Siwi Nareswari, Ashari sebagai Panci Garit, Haris sebagai Tukang Satang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kemunculan Kamaswara bersama Ki Juru Sungging itu benar-benar membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwi meledak gembira. Mereka segera beranjak bangkit dan berlari menubruk Kamaswara. Dengan tawa lebar dan gembira, Kamaswara mendekap Rahastri Kandi dan Ken Siwi. Dan dengan senyum cerah pula, Panci Garit dan Panci Parasu bangkit berdiri. Ki Juru Sungging memilih diam menyaksikan adegan itu. Kakang? Oh, kau seperti hantu saja muncul begitu tiba-tiba di belakang kami. Aku bukan seperti hantu, Ken Siwi. Akan tetapi memang hantu. Semula kami cemas
kami tidak akan bertemu dengan Kakang. Ternyata di sini kita malah bertemu. Berarti Candi Swambara Budura itu telah dekat. Benar demikian? Kau lihat dua gunung di arah barat itu. Dua gunung itu bernama Merapi dan Merbabu. Di sebelah sananya lagi, tidak kelihatan dari sini, terdapat Gunung Sumbing dan Sindoro. Di dekat kedua gunung yang terakhir itu, ada gunung yang diberi nama Gunung Tidar. Tidak jauh dari Gunung Tidar itulah Candi Swambara Budura berada. Apa kabarmu, Adi Panji Parasu? Pangestumu, aku baik, Kakang. Syukurlah, aku merasa gembira melihatmu lagi. Demikian juga dengan aku, Kakang Kameswara. Bagaimana pula dengan kau, Panji Garit? Berkat pangestumu, Kakang, aku dalam keadaan sehat. Istrimu sudah hamil? Belum, Kakang. Aku belum ingin hamil. Kenapa? Pokoknya aku belum ingin hamil. Baiklah, kalian semuanya, mari aku perkenalkan dengan seorang sahabatku. Ini, Ki Juru Sungging. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang sangat menggembirakan. Mereka kemudian saling menukar cerita. Dengan gamblang Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari menceritakan semua pengalamannya, mulai dari saat meninggalkan bumi Belambangan sampai ke tempat itu. Sebaliknya, Kameswara juga menceritakan apa yang telah terjadi dan dialaminya. Bagi Kameswara dan Ki Juru Sungging, cerita tentang pasetran Gondomayit yang telah diobrak-abrik oleh Pinaka Swasti Ratu sangat menarik perhatiannya. Setelah mendengar cerita kalian semuanya, sekarang aku tidak begitu cemas lagi. Paling tidak aku telah tahu kemana arah yang ditempuh oleh Pinaka. Dan aku akan segera menyusulnya. Karena dimanapun ia berada, perempuan bermata tiga itu tentu akan selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Benar, Kakang. Uma Durga tentu tidak akan mendiamkan apa yang terjadi di persembunyiannya itu. Yang aku cemaskan, Uma Durga akan menyusul pula ke Paralingga. Jika Pinaka melahirkan bayinya di sana, tentu saat itu adalah saat yang paling rawan baginya. Uma Durga akan menggunakan saat itu untuk membunuhnya. Jalan laut. Kenapa dengan jalan laut? Untuk sampai di Paralingga secepatnya adalah dengan melalui jalan laut. Apakah tempat ini dekat dengan laut? Ada sebuah bengawan tidak jauh dari tempat ini. Bengawan yang sangat panjang sekali dan akan bermuara di bumi Gresik. Dari Gresik bisa dilanjutkan berlayar ke timur menuju Paralingga. Aku kira perjalanan itu akan lebih cepat sampai di tujuan. Bagaimana dengan kita, Kakang Panji Garit? Mengapa dengan kita? Aku ingin melihat candi itu. Tentu sebuah candi yang megah. Jika ingin menyaksikan candi itu, tentunya kita akan berpisah. Kau ingin menyaksikan candi itu? Rahastri Kandi sangat menginginkannya. Candi itu memang benar-benar sebuah candi yang luar biasa. Candi yang sangat megah dan indah. Sebenarnya rugi bagi kalian semuanya. Sudah sampai di sini tetapi tidak menyaksikan candi itu. Kakang membuatku penasaran saja. Sebaiknya kita dengarkan saja pendapat Kakang Kameswara. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menyaksikan kemegahan candi itu atau kita kembali saja? Aku ingin melihat candi itu. Aku juga. Rugi. Sampai di sini tidak menyaksikannya. Baiklah. Kalian berempat boleh melanjutkan perjalanan. Tetapi kalian harus berhati-hati. Temuilah seorang sahabatku yang bernama Bresima. Ia seorang wasi yang pada saat ini tengah menunggui candi itu. Katakan bahwa kau semua adalah keluargaku. Kemudian, jika kalian telah merasa puas, kalian harus menyusul ke Paralingga. Jangan melewati daratan, tetapi melewati laut. Dari Swambara Budura, kalian berjalan lurus ke arah utara melintasi lereng Sindoro dan Sumbing. Kalian akan sampai di laut. Dari sana kalian berlayar menuju Paralingga. Jelas? Jelas, Kakang. Sekali lagi pesanku, berhati-hatilah. Kalian pernah menjadi tawanan Uma Durga. Aku mengira perempuan bermata tiga itu tidak akan merelakan kalian lepas begitu saja. Perbincangan itu masih terus berlanjut, hingga matahari merambat semakin siang dan bahkan kemudian bergeser sore. Setelah pertemuan yang terjadi itu, sebenarnya terasa sangat berat untuk mereka berpisah. Matahari telah condong ke arah barat ketika Kameswara melambaikan tangan perpisahan kepada Ken Siwi dan rombongannya. Bagaimana pendapat Ki Juru tentang mereka? Pemuda-pemuda yang baik, sedang masa depan mereka masih panjang. Mereka orang-orang yang sangat dekat denganku, Ki Juru. Sangat dekat. Aku bahkan pernah mencintai keponakanku sendiri, Rahastri Kandi. Yang disebut keponakan adalah hanya sekedar sebuah sebutan. Ia orang lain. Demikian juga dengan Ken Siwi. Ketika ia tahu bahwa aku bukan kakak kandungnya, ia bahkan berani mencoba mencintaiku. Ruwet. Panji Parasu. Ia orang yang malang, karena anak dan istrinya mati di Semenanjung Sembulungan.
karena diterkam kabut setan. Nampaknya ia menjalin hubungan dengan Ken Siwi. Aku senang dengan hubungan mereka. Semoga jadi. Dan pemuda yang seorang lagi. Mereka menjadi suami istri melalui sebuah perjodohan yang rumit. Perkawinan yang membutuhkan pengorbanan sangat besar. Panji Garit kehilangan ayahnya karena ada pihak luar yang ingin menggagalkan perjodohan mereka. Nampaknya mereka bahagia. Mereka telah menemukan pasangan hidup masing-masing. Kaulah yang justru harus bertanya pada dirimu sendiri, Kameswara. Bagaimana pendapat Ki Juru jika aku mengawini kakakku sendiri? Kau bukan lagi manusia, tapi binatang. Aku sudah menjadi binatang, Ki Juru. Aku telah mengawini kakakku. Bahkan ia akan melahirkan. Atau malah mungkin pada saat ini ia telah melahirkan. Berbeda, Kameswara. Karena pada waktu itu kau belum mengetahui siapa dia. Sekarang, setelah kau mengetahui, namun kau tetap bermaksud memaksakan diri dan keinginanmu, saat itulah kau disebut binatang. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ki Juru. Bukankah ini sungai yang pernah kita lintasi dulu, Ki Juru Sungai? Benar, Kameswara. Namun kita melintas di bagian sana, di arah hilir. Dari sini hingga ke Muara diperlukan perjalanan beberapa hari lamanya. Apakah ada orang yang bersedia mengantarkan kita dengan menggunakan perahu? Kita bisa memberikan upah yang sesuai untuk jerih payah mereka. Kita ke arah hilir. Di sana ada tukang sata. Mari. Pengawan yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan sebutan Pengawan Solo itu mengalirkan airnya dengan tenang, air yang jernih hingga ikan yang cukup besar nampak berenang di dalamnya. Namun manakala hujan tiba, pengawan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang ganas. Banjir yang mampu memporak-porandakan apapun. Tidak berapa lama setelah Kameswara dan Ki Juru Sungging berjalan ke arah hilir, maka sampailah mereka di tempat penyeberangan. Itu mereka, Ki Juru. Ya. Selamat sore, Kisanak. Selamat sore. Apakah Kisanak berdua akan menyeberang? Kami berdua tidak hanya sekedar akan menyeberang, Kisanak, tetapi bermaksud untuk menyewa satang yang kau miliki. Atau jika Kisanak bersedia, kami bermaksud meminta bantuan Kisanak untuk mengantar kami. Tentu saja dengan upah yang memadai. Kalian berdua akan kemana? Kami akan ke muara sungai besar ini. Berapa upahnya? Apakah kalian berdua sudah pernah menempuh perjalanan ke muara melalui Bengawan ini? Belum, Kisanak. Nah, jika belum, aku sarankan sebaiknya urungkan saja niatmu. Mengapa? Mengapa kami harus mengurungkan? Air Bengawan ini akan mengalir tenang hingga ke muara. Dan dibutuhkan waktu beberapa hari lamanya untuk sampai di sana. Akan tetapi, meski Kisanak membayarnya berapapun, aku tidak bersedia. Mengapa? Ya, karena aku masih sayang kepada nyawaku. Apakah ada sesuatu yang ditakuti, Kisanak? Iya. Apakah itu? Perampok. Perampok? Ya. Dulu aku sering mengantarkan orang yang bermaksud menempuh perjalanan hingga ke hilir. Aku bisa menerima upah yang pantas untuk apa yang aku kerjakan itu. Namun sekarang aku tidak berani lagi sejak munculnya perampok-perampok itu. Bagaimana, Kameswara? Bagaimana kalau satang yang kau miliki itu kami beli, Kisanak? Kau bermaksud memaksakan diri melanjutkan perjalanan lewat Bengawan ini? Iya. Kau tidak takut dengan perampok itu? Jangan pikirkan soal itu. Lagi pula kami tidak membawa apa-apa yang pantas untuk dirampok. Bagaimana? Kisanak keberatan menjual satang ini? Kami akan membelinya dengan harga yang pantas. Dan Kisanak bisa membuat lagi. Bukankah di sini banyak terdapat bambu petung sebagai bahan baku satang? Iya. Baiklah, aku tidak keberatan menjualnya. Jika harganya memang pantas. Meskipun aku merasa sayang dan cemas dengan nasib kalian. Berapa kalian akan membeli satang milikku ini? Tawaran Kameswara atas satang yang terbuat dari bambu itu ternyata memang cukup tinggi, hingga pemiliknya tidak keberatan rakit itu dibeli. Bahkan keuntungan dari penjualan rakit atau satang itu bernilai beberapa hari pekerjaannya. Dan ketika senja semakin merambat ke arah petang, rakit itu kemudian melaju hanyut oleh aliran air. Kameswara memegang galah bambu yang cukup panjang untuk mengendalikan arah rakit. Bagaimana dengan perampok-perampok itu, Kameswara? Kita akan menumpasnya. Kita berharap di sepanjang perjalanan melalui Bengawan ini, kita akan bertemu dengan mereka. Kau akan menumpasnya? Benar. Maksudmu, kau akan membunuhi mereka? Oh, tentu tidak. Aku akan membuat jera mereka
agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji itu. Iya. Gelap telah datang. Apakah kita tidak perlu beristirahat? Atau akan begadang semalaman? Silakan Ki Juru tidur lebih dulu. Nanti tengah malam Ki Juru menggantikan hingga saat fajar pagi tiba. Jika kita tidur semua, arah rakit ini tidak akan terkendali. Maka demikianlah, perjalanan melalui bengawan itu ternyata memang lebih cepat daripada melewati hutan, harus merambah semak sulur dan akar-akar. Air yang terus mengalir membawa rakit bergerak, sementara penumpangnya tidak terlampau banyak kehilangan tenaga. Kameswara benar-benar berusaha meresapkan perjalanan malam itu. Suara-suara binatang hutan, lengkingan harimau, atau teriakan liar kera dan binatang lainnya berbaur menjadi satu. Ada kalanya perjalanan itu harus menembus kabut tebal keputih-putihan, serasa akan menembus ke dunia lain. Ki Juru, bangunlah. Ada apa? Diamlah. Ada apa, Kameswara? Aku melihat di depan ada perapian. Mungkin perampok-perampok yang dimaksud oleh tukang satang itu. Mana? Aku tidak melihatnya. Tadi kelihatan. Sekarang tertutup pepohonan. Nanti sebentar lagi akan kelihatan lagi. Iya. Aku sekarang melihatnya. Kita tepikan rakit ini. Kita lihat siapa mereka. Kameswara dan Ki Juru Sungging segera mengarahkan rakit menepi. Suasana gelap gulita. Namun dengan jelas baik Kameswara dan Ki Juru Sungging yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi itu dapat melihat keadaan di sekitarnya. Setelah berada di daratan, dengan mengendap-endap, Kameswara dan Ki Juru Sungging mendekat. Sebuah perapian dikelilingi oleh 3 orang lelaki berwajah garang. Nampaknya mereka perampok-perampok yang disebut-sebut oleh tukang satang itu. Ada beberapa buah gubuk. 1, 2, 7 buah gubuk. Jika semua gubuk itu terisi, paling tidak 2 atau 3 orang, maka jumlah orang-orang itu tentu tidak lebih dari 15 orang. Iya. Menilik gubuk-gubuk itu, mereka memang menggunakan tempat itu sebagai persembunyian. Benar, Kameswara. Karena mereka berada di tempat ini, menyebabkan perjalanan melalui bengawan menjadi tidak aman. Mereka pasti merampok di wilayah yang cukup luas, dan kemudian membawa hasil rampokannya ke tempat ini. Oh, aku mendengar perempuan. Perempuan? Ya, isak tangis. Kurang ajar. Mereka bukan saja merampok, tetapi juga menculik gadis-gadis untuk memuas nafsu mereka. Apa yang kita lakukan? Aku akan mengambil lebih dulu perempuan itu, untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya gerombolan yang cukup besar itu. Ki Juru menunggu di sini. Baik, aku akan mengamati keadaan. Gesit bagaikan kucing, langkahnya tidak terdengar sama sekali. Kameswara menyelinap di antara gubuk-gubuk, mencari arah suara tangis perempuan yang lamat-lamat dan tersendat-sendat. Akhirnya Kameswara sampai di sebuah gubuk yang paling besar. Oh, dari gubuk ini, laknat, gila, berdebah, iblis. Kameswara yang sudah menduga apa sebenarnya yang telah terjadi, mengumpat di dalam hati, menyaksikan apa yang ada di dalam gubuk itu. Seorang lelaki brewok berdada penuh bulu, dengan bekas luka di kening, tidur mendengkur dengan tidak berpakaian sama sekali. Sementara di dekatnya, seorang perempuan yang masih terlampau muda diikat pada sebuah tiang, juga tidak berpakaian sama sekali. Perlahan Kameswara membuka pintu gubuk itu. Shh, aku akan menolongmu. Pakai bajumu dan ikut aku. Iya. Dengan gugup perempuan yang masih muda usia itu segera berpakaian, Kameswara kemudian menuntun perempuan itu keluar. Sesaat Kameswara melirik pada lelaki brewok yang tidur lelap. Ada dorongan untuk berbuat sesuatu atas dirinya, namun Kameswara berpikir belum saatnya. Kameswara kemudian membawa gadis malang itu ke tempat persembunyian Ki Juru Sungging. Kau berhasil, Kameswara. Seperti yang kau lihat, Ki Juru. Namamu siapa? Namaku. Jangan gugup, aku bermaksud menolongmu. Namamu siapa? Sancari, Tuan. Namamu Sancari? Ya, benar, Tuan. Nampaknya kau telah mengalami perlakuan yang sangat buruk dari gerombolan perampok itu. Benar. Tolonglah saya, Tuan. Telah beberapa hari ini, saya berada di sini. Saya harus memuasi nafsu pimpinan perampok itu. Lebih baik saya mati. Tunggu. Kau jangan berputus asa begitu. Aku tahu kau sangat terpukul oleh apa yang telah kau alami. Tetapi itu tidak berarti harus kau tebus dengan kematian. Di mana kau tinggal? Di desa Randuas
Asri, Tuan. Desa Randu Asri? Di arah mana itu? Hilir, Tuan. Bagus, jika ke hilir, aku bersama seorang sahabatku ini akan mengantarmu kembali. Para perampok itu harus mendapatkan pelajaran juga. Aku sependapat, Kameswara. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Mereka harus kubuat cerah. Kameswara memandang ke arah perapian yang dibuat para perampok itu. Bau sedap ayam hutan yang mereka panggang sampai di tempatnya berdiri. Tetapi wajah pimpinan perampok yang berjambang lebat, bertubuh besar bagaikan raksasa hitam menyeramkan itu, membuat Kameswara mengambil keputusan untuk membuat mereka jera. Ada apa ini? Apa maksudmu? Mengapa menjadi terang benderang seperti ini? Lihat, kebakaran! 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 Bangun semuanya! Kebakaran! Kebakaran! Bangun! Para perampok itu berloncatan keluar dari dalam gubuk masing-masing. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, tetapi satu persatu gubuk-gubuk mereka terbakar. Api seolah hidup, demikian ia berkobar menyala-nyala. Api itu seolah hidup dan mampu meloncat ke arah gubuk yang lain dan melahapnya hingga ludas. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saat itu Kameswara yang telah melenyapkan diri dalam lindungan Aji Panglimunan telah membakari semua gubuk yang ada. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Siapa yang membakar gubuk-gubuk kita? Siapa? Kami tidak tahu, Ki Lurah. Tiba-tiba api berkobar. Bukankah kalian yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga malam ini? Benar, kami Ki Lurah. Siapa yang membakar gubuk? Kalian tidak tahu? Maaf, Ki Lurah, maaf. Kami tidak tahu. Tahu-tahu api berkobar dari gubuk yang paling ujung di sana itu, Ki Lurah. Api itu aneh, Ki Lurah. Ia seperti hidup, mampu meloncat dari gubuk ke gubuk yang lainnya. Omong kosong. Tidak ada api yang bisa meloncat-loncat. Siapa yang berbuat ini? Ayo jawablah. Siapa yang telah berbuat dan mencoba berurusan dengan macan Japang? Parat, siapa yang melakukan? Barangkali perempuan itu, Ki Lurah. Kami tidak melihatnya. Dia mungkin, Ki Lurah. Mana dia? Mana dia? Cari dia. Ayo, cari dia. Dia yang telah membakar gubuk-gubuk kita. Temukan perempuan itu. Cepat! Para perampok itu kemudian berlarian memeriksa segala sudut, namun mereka tidak menemukan yang dicari. Pimpinan perampok yang bernama Macan Japang itu tidak habis-habisnya mengobrol umpatan-umpatan kotor. Bagaimana? Kami tidak temukan, Ki Lurah. Tidak ada, Ki Lurah. Bodoh semua. Kalian tolol dan bodoh semuanya. Mengapa untuk pekerjaan yang kecil macam itu saja kalian tidak becus melakukannya, Bodoh dan tolol. Cari lagi. Cari sampai ketemu. Dia pasti tidak terlampau jauh dari tempat ini. Cari menyebar semuanya. Cepat. Bawa obor. Nyalakan obor. Temukan perempuan itu. Ayo. Perintah itu tidak perlu diulang lagi. Gerombolan perampok itu segera menyalakan obor. Mereka bergerak ke segala arah untuk mencari Sancari yang telah lenyap dan diduga telah membakar gubuk-gubuk mereka. Tinggal Macan Japang sendiri di antara kobaran api yang menjilat kayu-kayu gubuk. Macan Japang tersentak melihat bayangan hitam yang menerawang membelakanginya. Bayangan seseorang yang sedang merenungi kobaran api. Macan Japang memperhatikan punggung orang itu beberapa saat lamanya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.